Episode 8. Tubuhmu bikin aku aneh. Erem dan Delo memang tidak mau Angga terlalu melindungi mereka ataupun dekat-dekat dengan mereka. Tapi bukan berarti Angga benar-benar cuek dan tidak mau bertatap muka dengan adiknya itu. Namun, lihatlah sekarang. Angga bahkan sama sekali tidak menyapa mereka. Ada rasa yang menusuk di saat orang yang kita kenal dan sayangi berpura-pura tidak mengenal kita. Ayo, Rum, kita pergi dari sini. Dela menarik lengan Erem dan mereka pun langsung keluar dari tempat itu. Angga sempat menatap keduanya sekilas. Tetapi kemudian dia fokus lagi kepada makanannya. Mie ayamku enak banget loh. Enggak, mau coba enggak? Cina menyodorkan sumpit di tangannya. Dengan santai Angga pun memakan mie ayam milik Cina dengan memakai sumpit yang sama. Membuat semua cewek di kantin memekik tertahan. Kak, kok baru pulang? Angga melihat Erem dan Dela sedang menonton televisi di ruang keluarga. Jam sudah menunjukkan pukul 5:30 dan Angga baru pulang dari sejak tadi waktu pulang sekolah. Bahkan Angga masih memakai seragam sekolahnya. Hanya tertutup hoodie baju putihnya saja. Belajar kelompok. Sahun Angga datar. Kemudian cowok itu langsung naik ke lantai atas dengan sedikit berlari. Lah, kamu ngerasa ke Angga beda gak sih? Akhir-akhir ini, Erem langsung mengangguk sambil makan cemilan yang ia bawa. Aku tadi juga mau bilang gitu. Memangnya ke Angga lagi ada masalah? Ya, Dela hanya mengendikan kedua bahunya. Mungkin memang sedang fokus belajar. Bukankah sebentar lagi dia lulus? Ya, mungkin saja. Ya udah aku juga gak mau ganggu ke Angga. Biar dia bisa fokus belajarnya, ucap Erem. Angga sendiri langsung membersihkan diri di kamar mandi. Setengah jam kemudian dia selesai dan langsung merebahkan dirinya di atas ranjang. Malam ini hati Angga sangat tidak tenang, pikirannya gelisah. Mungkin karena rasa bersalah itu semakin menggerogoti hatinya. Apakah langkah yang kulakukan ini sudah benar? Batinnya bergejolak. Kelulusan sekolah tinggal beberapa bulan lagi. Tapi Angga sudah membuat keputusan yang pasti akan membuat Dedi dan maminya kecewa. Apalagi kedua gadis cantik yang begitu ia sayangi. Aku pasti bisa meyakinkan mereka. Semua ini juga demi kebaikanku. Aku tidak akan membiarkan rasa ini tumbuh. Tok. Sebuah ketukan di pintu membuat Angga sedikit terkejut dan membuyarkan lamunannya. Kak Angga, sudah ditunggu di meja makan. Kenapa kakak tidak juga turun? Masuk ke dalam kamar Angga dengan hanya menggunakan tank top dan celana selutut. CK, bisa nggak pakai baju yang nggak kelihatan keteknya? Sindir Angga. Menghentikan langkahnya dan melihat ke arah baju yang ia pakai. Dia memang memakai tank top. Tapi celananya masih sedikit sopan karena sebatas lutut. Biasanya dia dan Dela juga terbiasa memakai itu di dalam rumah. Tapi kalau di luar tentu saja dia tidak berani hanya memakai tank top seperti ini. Memangnya ada yang salah? Salah, ketek kamu kelihatan, dan juga baunya nyebar kemana-mana. Jadi kalau berpakaian itu yang nutupin ketiak. Kalau ada orang lain lihat atau pas ada di dekatmu nanti mereka bakal nyium bau ketek ESM. Jawab Angga sambil menutup hidungnya sambil melewati Erem. Erem yang sepertinya terpengaruh langsung mencium ketiaknya satu persatu. Gak bau ESM. Kok wangi parfum? Kak Angga, rese banget sih jadi orang. Angga yang sudah menuruni tangga mendengar teriakan Erem hanya bisa menyunggingkan senyumnya. Ya, memang Erem tidak bau. Angga hanya ingin mengerjai adik angkatan itu agar tidak memakai tank top lagi. Kamu semakin beranjak dewasa, Rum. Entah kenapa melihat perubahan tubuhmu membuatku semakin merasa tidak nyaman dengan perasaan aneh ini. Dia harus segera pergi agar hatinya bisa tenang.
Karena sejujurnya Angga sudah merasakan perasaan aneh itu sejak beberapa tahun lalu pada adik sepupunya itu. Bersambung.